Kenapa lagi? Iya. Enggak. Geng duet ada yang ngomong gini, naknu naknu. Ya, Sunday brunch naknu naknu, terus abis itu makan ayam naknu naknu, terus ketemu orang naknu naknu, minum kopi naknu naknu. Jadi naknu naknu itu adalah Hmm. sebuah ungkapan, sebuah bunyi-bunyian untuk berbagai macam hal yang dilakukan secara random di saat bersamaan. Itu adalah definisi naknu naknu. Iya, sama Mm-mm. istrinya gitu. Yang kayaknya tuh Mm-mm. emang orang-orang yang mungkin bisa dibilang foodie kali ya, penikmat makan enak gitu. Ngerti nggak lo? Mm-mm. Jadi makan Ngerti? sambil ngobrol, naknu, ntar ambil lagi, ambil lobster, duduk, makan, ngobrol, ntar ambil naknu, gitu. Hih. Pertunjukan apa, Say? eh Tutur Puan di Jakarta Theater 13 Agustus 2025. Oh, wow. Iya. Naknu naknu. Apa apa tuh? Apa isi pertunjukannya? Ya Happy Salma baca puisi terus naknu di atas panggung. Hai, pagi. Halo Kendari. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Medan. Selamat pagi. Ya, semua Surabaya. Yang gak ada suaranya coba volumenya digedein dulu. Ya, selamat pagi semua. Halo Madiun. Selamat pagi Bojonegoro, Sidoarjo. Brojonegoro atau Bojonegoro? Bojonegoro ya. Bandung, halo Bandung. Kumaha Daramang, Sadayana. Pagi, kirain gak live, live dong. Borneo, halo, terima kasih banyak topinya. Kacamata bagus, merek apa ini Moskot mereknya? MOSCOT. Good morning Tokyo, selamat pagi Bali. Halo semuanya, apa kabar? Ken kabare, becik-becik. Ya, selamat pagi semuanya. Sudah rapi, iya hari Senin soalnya. Pagi Kuningan, halo. Halo. Hai. Coba wet ngomong lagi maaf. Halo, selamat pagi. Oh, sinyal Selamat. gue. Tadi suara Iwet nggak ada. Oh, sekarang udah ada. Udah. Oh, udah. Oke. Dari kemarin banyak yang mengeluh jaringan di tempat gue lagi jelek. Heeh, terus? Kayaknya gitu naik turun. Oh, suara Gue Kaiwet agak kecil. gue mau pindah kayaknya. Pindah rumah. Mau nyamperin Sutet aja gue biar deket. Benar, memang baik gitu sih. Nah, Hai everybody. Kumaha Dalaramang. iya Semangat nak semangat. gimana gimana. Sek dimulai ieu teh minggu baru, bulan baru, bulana teh Agustus. Ieu teh bulan kemerdekaan dino Agustusnya. Hmm. Oke, sebentar. Suara gue kecil katanya. Eh, geng duet. Aku kemarin potong rambut. Astaga. How do we like? Yesus, kenapa ini? Oke, kepencet. Gimana? Aku potong rambut kan setelah 6 bulan terakhir potong sama Doni Lim, gue potong dengan rekomendasi hairdresser dari Doni juga. Kata Doni, lo harus nyobain salah satu hairdresser terbaik di Jakarta namanya Mawar. Jadi kalau teman-teman ada di Jakarta nyari hairdresser untuk cowok dan untuk cewek, cobain Mawar ya. Namanya Mawar Hutapea di sosial medianya dia. Salonnya itu di Plaza Indonesia Headline, The Headline gitu. Memang harganya sekitar 600-an gitu. Panggil dia Mawar, Mawar Hutapea. Terus dia itu cara mengguntingnya tuh
beda banget. Dia nggak pakai razor, dia nggak pakai buzzer, dia hanya menggunakan gunting. Dan katanya bedanya Mawar itu kalau gunting dia pakai guntingnya bukan yang lurus, tapi pakai guntingnya yang melengkung gitu loh. Aku tanya sama Mawar, kenapa lu gunting pakai gunting itu? Karena dengan menggunting-gunting itu tuh rambut tuh nempel terus katanya. Jadi gitu. Tuh, ini hasilnya nih. Tuh, dia potong gitu supaya katanya ada volume di rambat Teratahayo Akikuk. Cakep ya? Ngomong. Hah? Berarti kalau dia nggak pakai buzzer, dia berarti organik ya potong rambutnya ya. Organik, say. Oh, organik. Organik, yes. Coba. Oke, Iwet suaranya kecil. Masih kecil sekarang suaranya. Iya, gue pikir, Aduh, iya, ganti nih. gue pikir saluran gue. Atau mungkin lo nggak usah pakai headset kali, Kak. Aduh, Kenapa ya? gue tuh bingung ya. Ini kenapa ya tiap-tiap tuh harus software update, software update. Why? Udah, sekarang Coba. gimana? eh Enggak ya, masih belum ya, masih belum, masih belum. Apa oh, ya oh. penyebabnya ya? Diulang kali, diulang gimana? Diulang aja kali ya. Hah? Tapi Ricky bilang normal, aman. Di gue sih Iya, kecil. Beberapa bilang kecil. heeh. Tapi orang bilang aman. Masih mendominasi suara Om Des, emang dia dominan. Coba lagi, udah belum sekarang? Iwet suaranya masih kecil. Ini ada setengah jam kali kita bahas masalah suara doang. Kemarin baik-baik aja loh yang suara kamu yang. Itu dia, gue juga bingung. Ya udahlah Masih ya. kecil suaranya. Suaranya masih kecil, mungkin dia memang belum mau besar. Belum belum waktunya tumbuh besar. Mungkin, Iya, mungkin. Jadi suaranya tuh kayak jauh betul. Tapi ya udahlah ya teman-teman ya. Yang penting masih kedengaran kan ya. Ya, Iwat agak maju aja ngomongnya katanya. nggak ada hubungannya malih orang pakai beginian masa maju. Gitu ya. Noi, berputar-putar gitu loh. Ngok 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 gitu. Ya, lebih Coba terang. kalau sekarang gimana? Nah, iya teh, itu atunya kasep. Cek dari tadi teh kayak kieu. Teuing. Ya Hmm. udah atuh. 9 menit pembahasan masalah suara. Terima kasih banyak semuanya untuk masukannya. Alhamdulillah aku udah hipnoterapi, jadi kalau dapat masukan seperti ini aku santai aja. Kalau dulu mah aku udah marah-marah pasti. Ngaruh ya, ngaruh. Apa tuh? Hipnoterapi. Hipnoterapi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada lah efeknya, cuman kita cari tahu aja ada berapa lama kira-kira ini bisa bertahan. Iya, pelan-pelan lah. Namanya hidup ini kan perjalanan sembuh ya. Kita kan nggak akan bisa nyampe di sembuh. Kita kan berjalan terus. Bener nggak sih, Kasep? Insya Allah seperti itu, saudara-saudara. Kemarin gue ngobrol sama Hanum. Kemarin Bramantyo? kan gue ngepost, bukan Oh, Hanum, Hanum. Hanum, eh. Terus gue kemarin kan ngepost itu film di Netflix, judulnya adalah Rahasia Rasa, The Secret of Recipe. Terus abis itu Hanum tuh bilang, dia bilang katanya gini, aduh gue nggak suka lo film itu, dia bilang gitu. Terus gue bilang gue suka Num, kenapa? Dia bilang gitu, soalnya filmnya itu menurut gue resonate sama gue. Kok ada kayak bunyi kresek-kresek ya? Nggak ya? Oke. Kenapa resonate sama gue? Karena film itu tuh menceritakan tentang seorang chef
ya, seorang chef yang eh, intinya adalah dia tidak bisa mengeluarkan potensi dirinya dikarenakan luka trauma masa kecilnya. Dia nggak mau menyentuh sekali makanan Indonesia. Dia selalu cuman masaknya adalah makanan-makanan Itali. Dan dia bener-bener anti banget lah sama makanan Indonesia tuh kayak, wah enggak sama sekali. Ternyata dia pernah punya trauma masa kecil lah, dan film itu menceritakan bagaimana dia menemui kembali masa kecilnya dia, menemui kembali masa lalunya dia untuk kemudian bisa dia tumbuh, dan akhirnya dia jadi bisa mengeluarkan potensinya. Kan gue bilang, wah itu resonate banget sama gue bilang gitu, makanya gue suka film itu. Dan ada bumbu-bumbu apa namanya, actionnya segala gitulah, sama misterinya. Menurut gue oke lah gitu. Terus abis itu dia bilang gitu, iya soalnya menurutku begini 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 begini. Terus dia bilang, aduh gue kenapa ya? Terus dia ngomong sendiri, aduh gue kenapa ya, kok semua salah aja di mata gue. Terus dia bilang, diam ya, lo nggak boleh ngomong. Kayaknya lo udah mau ngomong nih. Hipnoterapi aja, Num. Apa-apa, hipnoterapi. Ember, Saudara-saudara. ember. Tapi gitu ceritanya kemarin si Rahasia Rasa. Gue bagus menurut gue Rahasia Rasa. Bicara, teman-teman boleh masukin ke dalam wishlist ya untuk tontonan di Netflix tersebut. Bicara mengenai rekomendasi film, ada satu juga film Indonesia yang menurut aku teman-teman boleh support pelaku industri perfilman kita nih. Cielah kayak Mas Mayong atau bahasa gue ya. Bagus. Hari Jumat kemarin kita mendapatkan undangan dari Christo Immanuel. Kita as in Hmm. Iwat dan aku. Tapi sadly Iwat kan nggak bisa hadir karena Iwat harus ke Bandung ya untuk Mm-mm. meeting di atas sungai alias floating. Nah, jadi gue hadir lah gitu. Gue tuh diundang sama Christo Immanuel. Christo kan yayang banget ya. Dia undang gue malam. Malam tuh kayaknya Uh-uh. emang undangan selebriti lah gitu ya. Tapi gue Mm-mm. majuin karena gue punya kewajiban lain malamnya. Jadi gue nonton bareng media sore. Gue pergi nonton. Judul filmnya Tinggal Meninggal. Mm-mm. Sebelum filmnya diputar begitu ya, the whole cast masuk menyapa kita para penonton, say hello. Terus Christo sebagai penulis naskah barengan nama istrinya, gue lupa namanya, sebut aja Ibu Christo. Dan Christo itu berperan sebagai sutradara. Terus Christo bilang gini, film ini adalah surat cinta buat orang-orang yang seperti Gemma. Gitu. Gemma adalah Mm. the main character of the movie. Jessica Chu nama Mm-mm. istrinya. That's it. Thank you, darling. Mm-mm. Mm-mm. Gemma is the main character of the movie yang diperankan oleh Omara Estegal. Mm-mm. Terus surat cinta buat Gemma yang mungkin karena saya adalah orang tersebut seperti Gemma yang socially awkward dari kecil saya lebih suka menyendiri gitu. Film ini adalah surat cinta buat anak-anak seperti itu. Penasaran pengen apa? Menarik loh point of view-nya. Mm. It's a refreshing movie, Iwat. Mm. Terus? Point of view-nya Christo sebagai penulis dan sutradara tuh eh beda ya, dan gue nggak menyangka kalau eh pasar Indonesia tuh udah sampai di situ ya seleranya. Hebat deh. Mm. Mm. Nggak ketebak gitu buntutnya mau kemana dan di film mau ngapain. Mm. Mm. Gue waktu Mm. waktu waktu Christo DM gue gitu, Kadif nonton yuk film aku Tinggal Meninggal, posternya Omara di dalam peti mati. Gue gini, Christo, Mm. kalau film horor aku tuh nggak bisa, aku gitu. Mm. Pak, bukan film horor, ini tuh genre-nya dark comedy. Oh gitu, gitu. Mm. Mm. Emang kita audiens sih selama nonton itu ketawanya tipis-tipis lah gitu. Baru pecah meletus tuh di beberapa scene belakangan. Ih ketawa Mm. loh.
Tawa loh, Wet. Mhm. Heeh, mentertawakan apa yang terjadi karena kita melihat diri kita di dalam cerminan karakter-karakternya. Lucu loh. Ah, ah, ah. Heeh, jadi interesting. Dan ya satu yang gue cannot wait gitu untuk cerita ke geng duet adalah gue bangga loh gitu. Maksudnya kayak Kristo, Jessica Chu. Terus film ini kan dibikin oleh Imaji. Imaji itu kan yang punya Ernest sama Dipa Barus ya. Siapa sih, Bukan Bo? Dipa Barus, bukan Dipa Barus, Dipa aja, Dipa. Dipa Andika. Heeh, tapi Dipa kan? Iya, Heeh, Dipa, Dipa. sama Dipa gitu Imaji kan itu juga anak-anak muda ya. Hebat-hebat ya, Wet. Heeh, heeh, heeh. Lu tahu Hebat-hebat. kan? Lu tahu kan episode terbaru kita duet with Nirina Zubir akan tayang hari ini, malam ini, itu cerita soal tinggal meninggal. Nah, gue lupa. Gue baru ngeh gitu pas lagi sambil nonton. Terus gue gini ke Mbak Wati. Heeh, Mbak, heeh. ada Nirina Zubir loh. Terus kata Mbak Wati gini, lah itu makanya dia cerita mengenai film ini, mengenai kematian di Duet With. Gue gini, mana belum tayang? Nanti malam hari Senin, Dodol. Film ini yang diobrolin. Oh, sedikit ya Nirina mainnya. Gitu. Iya di belakang yang dia cerita dia jadi ibu. Oh iya, karena Nirina, centil deh Nirina di situ, Nek. Antel gitu, menigatel deh. Kan gimana ya geng ya? Aku Iya harus gitu. apa ya? Iya. Aku tuh dari tadi diam sambil gini. Ini nggak sadar pasti dia. Dia Gue nggak gak sadar apa yang lagi dia omongin sebenarnya nih kayaknya Terus nih. gue tuh Ya, cuman gini, pas ya, banget ya ngomongin meninggal gitu. Kok kayaknya not an easy topic gitu. Terus pantes iya. ya. Pantes. Bo, lo tau apa ya? Pantes. Dan gue tuh sempat kegirangan loh. Lo tau gak sih Ucita Pohan sebagai MC? Ya, sebagai Mm-mm, MC. mm-mm, Kan dia mm-mm. opening gitu kan. Dia kan Heeh, sering MC heeh. insan perfilman gitu ya. Ada logo duet web di layar. Ada logo duet. Terus gue ngeliat Iya. gitu sambil ngelihat gitu. Terus gue Heeh. ingat layar gue gini, itu logonya kayak logo duet deh. Tapi gue diam gitu di antara jajaran logo kecil-kecil gitu. Heeh, Na, heeh, nu, na, nu, na. Terus heeh, gue gini, heeh, heeh. kayak logo duet ya. Gue gitu, gue ngomong ke Mbak Wati. Terus Mbak Wati gini, hah gimana, Bo? Itu yang tadi kayak logo duet. Terus dia ngambil, mana. Terus gini, ya udah hilang, Mbak. Ntar deh muncul lagi. Media and Community Partner. Duet. Gitu. Heeh, Ada Mbak heeh, logo kita. Oh heeh. pantes ya Mbak. Gue gini, oh pantes ya Mbak. Mereka nampilin logo duet ya Mbak. Karena kita wawancara Nirina ya Mbak. Lu tuh kalau jalan tuh sadar nggak sih Dave sebenarnya? Gue tuh sebenarnya ya. Lu tahu nggak sih Gini. sebenarnya apa yang lo lakuin dalam hidup lo? Gue tuh cuman gini di kepala gue. Oke, gue datang Heeh, ke event. Gue datang memenuhi heeh, undangan dari Kristo Immanuel. Jadi gue harus pergi ketemu Kristo Immanuel. heeh, Gue apalin heeh, aja eventnya apa. Judul heeh, filmnya apa. Dan gue nikmati heeh, filmnya. Karena gue udah siap-siap. heeh, Jangan sampai gue nggak tahu filmnya judulnya apa. Dan filmnya mengenai apa. Nanti kalau keluar di wawancara, gue nggak tahu gitu. Gue tuh cuman heeh. siap-siap itu aja. Selebihnya mah gak gue perhatiin, Mbak. Gue mah ya udah centong-centong aja duding-duding. Kak, Om Dev, hai. Om Dev foto, yuk gitu. Gue mah ya namanya pengharum ruangan aja, Cin, gitu. Gue sama Ini tuh ada satu nilai-nilai dalam hidup yang bisa kita pelajari nih guys ya. Bukan Nini, bukan, juga bukan Dori. Ini yang namanya mindful ya. Mindful dan be present ya. Dia menjadi kado alias present ya. Jadi dia emang hidup di saat itu aja gitu. Dia nggak mikirin kemarin, dia nggak mikirin masa depan ya. Hari itu aja, momen itu aja, titik gitu. Dia nggak berusaha mengkonek apa yang terjadi depan matanya dia sama yang terjadi minggu lalu gitu, iyalah. nggak. Kayaknya Eh, kayaknya ada eh. yang korslet deh bagian itu di kepala Iya, gue, Nek. nggak apa-apa itu sebabnya rambut lo nggak ubanan sama rambut lo lebat ya. Kalau lo menghubung-hubungkan masa lalu, masa depan sama masa sekarang, lo berusaha menganalisa kayak gue botak. Eh, Oh, gitu gue ya. oh,
Terus gue bilang, Heeh. "Oh, Mm-mm. Nirina ya, Mbak?" Aduh. Heeh, heeh, heeh. Iya gitu, nggak apa-apa Dave ya. Tapi sebenarnya yang akan tayang malam hari ini itu adalah cerita soal bagaimana Nirina berperan di film Tinggal Meninggal. Dan bagaimana Nirina nanti akan bercerita, ntar ditonton ya guys ya. Bagaimana Nirina bercerita tentang dia dealing dengan duka cita yang juga sebenarnya pernah dia alami. Benar, otomotif zone asli. Pantas rambutnya Om Dave lebat. Iya, karena memang, ya kalau saya luapkan kata-katanya kasar nanti ya, jadi nggak usah. Iya, gue tuh gitu. Oh my Iya, God. tapi ya, lo tau nggak? Lo kan tadi ceritakan, lo bilang bahwa Christo Immanuel pada saat dia lagi greetings di premiernya film Tinggal Meninggal, dia kan bilang, ini adalah surat cinta saya untuk Gemma, ya kan? Gue tiba-tiba mikir gini, ini nyambung nih sama yang kemarin juga baru mau gue tonton. Ada satu series di Disney Channel, namanya, judulnya nih ya judulnya sebentar. Gue tuh lupa terus judulnya. Yang Hilang Dalam Cinta. Oke, okay? Oh, film Ada Disney Indonesia. series Indonesia. Yang Hilang Dalam Cinta. Kenapa gue tonton? Ini lagi Hanum soal yang bilang. Lo tonton deh. Menurut gue itu bagus. Yang bikin Yandi Lawrence. Oh, yang bikin satu kakak tujuh keponakan. Sore Eh, ih, satu kakak juga. juga, iya iya. Tapi Heeh. kan sekarang lebih update-nya sore gitu ya. Sutradaranya tuh Yandi Lawrence sama penulis naskahnya. Yang main, nih ya, yang main, Sekarang tuh anak sekarang nggak gitu kalau nyebut film sore yang gimana eh, nyebutnya? Yandi Lawrence yang bikin film bukan siang bukan malam. Ntar baru penonton teriak Hmm, sore. sore, iya boleh. Yang bikin Yandi Lawrence ya, yang hilang dalam cinta. Gue belum nonton, tapi gue menyimpulkan gini. Kalau tadi Christo Immanuel itu menyampaikan surat cintanya lewat film Tinggal Meninggal, terus gue mikir gini, yang hilang dalam cinta nih yang main Dion Wiyoko, Reza Rahadian, sama Sheila Dara. Kalau lo perhatiin film-filmnya Yandi Lawrence, sebelum-sebelumnya, tiga nama ini selalu berputar nih dalam perputaran pemain filmnya. Yandi Lawrence, Terus Sheila Dara, Dion Wiyoko sama Reza Rahadian, oh, ya. Gue lagi mikir gini, kayaknya seniman tuh kan suka memportray dirinya dalam dalam hmm. bukan Ma- memproyeksikan dirinya yes, ya kepada satu orang sebagai dirinya dia. iya. Menurut gue Dion Wiyoko, Oh, Yandi see himself as Dion ya. iya, gue melihat seperti itu kayaknya. Dan temanya itu, kalau lu ingat Nirina kan sempat ngomong gitu, Yandi itu punya punya bukan obsesi, kayak dia tuh selalu membuat film-film dengan tema keluarga Hmm. gitu. Nah itu gue gini, kayaknya nih ininya dia deh, muse-nya dia, Hmm. Dion ini, Mm-mm. karena selalu ada tuh Mm-mm. Dion Wiyoko. Mm-mm. Masa gue udah pernah mention ini beberapa minggu lalu? Nggak, nggak, gue belum ngomong ini. Tapi menurut gue Nggak, kayak, iya. kayaknya iya deh. Heeh. Iya, iya, iya. Bisa jadi Iwet udah pernah mention. Iwet udah pernah mention Yandi, tapi dia belum pernah connect the dot kalau hampir di semua filmnya Yandi ada Sheila sama Dion. Tapi kita udah pernah Betul. bahas memang sekarang itu film kayaknya semuanya Sheila Dara ya. Sheila Dara sama Ah, Dion. Dion tuh ah, lagi di mana-mana gitu. Sampai ada bercandaan tuh geng duet bilang, kayaknya ijazahnya Dion sama Sheila ditahan sama Yandi deh. Jadi katanya mau nggak mau mereka main buat Yandi. oh gitu. Iya. Hmm. Terus kemarin nyambung lagi. Sheila itu semacam Reza Rahadian tapi perempuan. Ya, nah ini pernah lo bahas. Betul. Masa? Iya, saat ini kan terus gue nyambung. Ada meme-nya tuh sampai gitu. Kalau kemarin film Indonesia Reza lagi. Kalau sekarang Sheila lagi gitu. Iya, 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 iya. Bagus banget mainnya Sheila itu. iya, betul. Ya, dan Sheila itu, lu perhatiin gak sih, Bo? Dia nggak pernah sama kalau main film. Caranya ya, cara dia Heeh, menginterpretasikan peran gitu ya. iya, beda-beda gitu selalu tuh. Kayak waktu di
apa itu namanya? Jatuh cinta seperti di film-film, kan dia Mm, beda banget tuh. mm-mm. Lebih Ya, culun gitu, clumsy gitu. mm-mm. Mm. Ya. Tapi bicara mengenai film Ting Ning gitu ya, yang tadi Kristo bilang gitu ya, yang gue pengen acungi jempol Iwet ya, yang gue juga menurut gue ih hebat ya gitu ya. Lo tahu kan betapa jangan tersinggung ya. Dia Mm-mm, make fun tuh. Eh, kan ada iklan ya, Wet. Sama kayak mm-mm. di film agak lain. Ada Mm-mm. iklan dari pendukung-pendukung sponsor gitu ya. Halus deh. Sebutnya product placement. Product placementnya tuh halus deh. Itu ciri khasnya Imaginary tuh. Kok Imaginary? Iya Imaginary yang bikin ya? Gak tahu, imajinasi. Lupa lo dia. Yang tadi Ernest, Iya, apa? Imaginary kan? Gak tahu. Imajinasi. As Itu pokoknya. Imaginary. Imaginary. Capek banget. Dia juga tadi yang jemput terus dia udah lupa lagi. Masa sih, Bang? Aduh, gue perlu gula Bo, deh. lo udah ngomong. Tadi lo tuh udah Oh, ngomong. gue tuh 2 hari berturut-turut kurang tidur, wet. Bodoh amat. Bodoh. Sam, Enggak. Belum kacek sejam, David. Belum kacek ya sejam udah lo udah lupus. diralat aja, namanya juga rumah tangga, wet. Parah banget lu mah. Bener-bener belum kacek sejam. Awas Hmm, lo udah minum, udah makan gula masih nggak inget juga. hmm. By the way, Ratu Horor lagi nonton kita. Siapa? Taskia Namia. Kan gue pikir Luna Maya, Ratu Horor. Ih, Hai Taskia. Kia, gue baru puji kemarin. Dia Di jadi model ikonnya Beauty City. Taskia. Kia, bareng sama Gani. Hmm, dia baik-baik ketempelan main sama Om Iwet. Kok ketempelan? Kenapa? Katanya gitu, kalau horor kan gitu. Pulang ketempelan, Nek, gitu. Ini bukan horornya yang bikin dia ketempelan. Main sama lu, dia ketempelan. Hai Kia sayang, Taskia Saskia. Nggak ada Saskianya. Saskia siapa? Repot Bodoh banget sih. ah. Capek banget gue ngomong sama lu. Baru Senin udah begini. Ya Allah. Gue udah dapet gula nih, say. Oke. Uh-uh. Hmm. Uh-uh. Terus kemarin gue memenuhi Taskia siapa namanya? Taskia Namina. Namia. Naminata. Taskia Namina teh saha? Namia. Taskia teh Namina, Namia. Itu. Nah Capek aku. dipanggilnya teh apa? Kia. Mia. Kia. Nami. Kia. Tiga Nami. Tiga. Parah banget. Bodoh. Lu suka kangen gak sih, Selalu. Wet, sama gue kalau weekend gak ketemu gue, Wet? Biasa aja. Masa sih? Tadi gue mau bilang, product placement-nya tuh bagus deh, Wet. Gue suka. Iya, halus. Dan, Terus. dan yang perlu gue berikan kredit adalah, yang hebat juga adalah klien-kliennya ya. Kan gini, Mm-mm. kadang-kadang kita sebagai pekerja kreatif gitu ya, kayak pengalaman kita Mm-mm. kerja di radio, kita punya podcast, atau kita siaran nih di TikTok gitu. Ada product placement, kitanya sok mau kreatif gitu, biar nggak kelihatan, biar halus, biar ini, biar itu. Ada aja tapi kan produk yang gini, aduh nggak terasa, gue kan udah bayar lo mahal, masa nggak terasa gitu sih penyebutan produk gue, harus jelas dong. Ya karena ini tuh produknya hebat loh, mauan aja gitu dibawa ke dalam cara placement produk yang modern gitu. Hebat loh, kayak Hollywood, rasa Hollywood. Kenapa lagi? Nggak apa-apa. Nanti kita sering-seringnya nonton premier ya. Nah, gue boleh jujur nggak, Iwan? Boleh, silahkan. Gue tuh menemukan sedikit diri gue di Gema loh. Oke. Terus. Kan Gema itu digambarkan sebagai anak yang, aduh agak sulit nih ya untuk tidak spoiler. Eh, Gema tuh digambarkan sebagai anak yang
menyendiri, kehilangan sosok orang Mm-mm. tuanya. Jadi dia tuh Mm-mm. lebih suka ke dalam gitu. Jadi dia lebih suka Mm-mm. baca buku, sama Mm-mm. kartun, ngomong sama Mm-mm. komik, membaca, Mm-mm. bikin nulis gitu. Mm-mm. Ke dalam lah gitu. Jadi kenapa lagi? Enggak, ngomong sama komik, membaca kartun, Membaca buku gitu. membaca komik kartun, ngomong sendiri gitu kalimatnya harusnya kali ya. Iya, tapi dia juga ngomong sama kartun. Oke, terus udah gitu. Oke, terus. Untung ya udah hipnoterapi. Makasih ya Dokter Yuliana. Aku sudah bisa memeluk masa kecilku dengan baik. Terus Terus dia Terus, bilang gitu, socially eh, awkward gitu. Gue tuh juga kan, eh, Iwet, gue tuh milih-milih loh datang ke event. Dan ternyata eh, salah satu kegiatan datang ke event yang gue tidak terlalu menikmati itu adalah eh, kayak datang ke premier gitu. Tuh mm-mm, gue agak, kalau gue mm-mm, nggak energinya full tuh gue kayaknya nggak bisa deh gitu. Ketemu mm-mm. banyak orang gitu ketika semua digabrukin gitu semua lagi nunggu mau masuk gitu terus gue bingung nggak tahu mau ngapain gitu tuh gue keder tuh Wet. Iya, 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 iya. Oh gitu jadi gue tuh memang sedikit socially awkward sih gue ternyata. Iya. Lu tau nggak kalau gue caranya gimana? Gimana? Kan gue juga sebenarnya salah satu alasan gue males datang ke premier film karena itu, karena premier film tuh bener-bener rame banget kan biasanya. Mm-mm. Ramenya tuh rame ngaco gitu, to the point yang sampai kayak itu udah campur gabruk antara fans, penonton, undangan, bintang film semua di situ gitu. Dan Oh, itu oh, lo kayak lo harus mengcater berbagai macam orang gitu. oh, dan high Satu, pitch energy gitu iya, kan semua. iya. Satu, begitu gue datang gue masuk ke lounge. Hmm. Tunggu, kalau misalnya gue nggak dapat akses ke lounge, gue akan datang mepet. Hmm. Jadi gue nggak akan sempat sosialisasi. Jadi gue langsung masuk ke dalam bioskop. Hmm. Gue langsung masuk dalam studio, gue duduk, gue nonton, gue temuin pembuat filmnya, pemainnya, terus gue pulang. Hmm. Iya. Itu yang gue lakukan. Supaya apa? Gue tetap dapat esensi dari filmnya, gue dapat wawasannya. Jadi objektifnya gue bukan sosialisasinya kalau ke sana. Iya. Gitu. Ya, andaikan gue juga bisa melakukan itu. Some of my celebrity friend gitu ya, Iwet ya. Begitu mereka. Jadi kalau dapat undangan premier, ya tapi kan mereka selebriti ya. Kalau dapat undangan premier tuh misalnya undangan premiernya 7.30 gitu, Nek. Dia Uh-uh. akan datang lewat red carpet 7.15, datang, dada 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 dada, difoto oleh awak media, langsung masuk ke dalam bioskop gitu. Nah, kita kan rakyat ya gitu. Jadi gue tuh bingung gitu berdiri-berdiri di depan lobbynya gitu, berdiri di depan popcorn, ntar kegeser, ntar dari sana mundur, dari kanan ke kiri, gue harus kemana gitu. Tapi anyway, jadi my point adalah kalau gue akhirnya memenuhi undangan datang nonton ke premiere tuh, it takes a lot of effort for me. It takes a lot of Iya, effort. iya. Cuma sayang untuk lo nggak datang karena itu tadi. Sebenarnya Iya, kan itu cara bagus kan untuk lo melihat gitu karya-karya sineas-sineas Indonesia. iya Gitu. benar. Betul, betul, betul. True that. Iya, iya. Also, satu juga yang ingin aku ceritakan kemarin aku mau say hello nih sama tim Ritz-Carlton Pacific Place Mega Kuningan. Mm-mm. Mm-mm. Kok Mega Kuningan? SCBD. Itu dua tempat. Ritz Carlton, Pacific Place, Mega Kuning. Ritz-Carlton. Capek banget. Capek banget. Iya, Itu gue dua juga, weh. manajemen yang berbeda. Itu dua manajemen yang berbeda. Gimana nggak mesti gue ralat? Tadi dia yang bilang gini, Mas Iwet nyebelin ya, semua diralat, semua diralat. Coba lo bayangin, kalau Ritz Carlton Pacific Place itu bayar Dave, terus dia bilang Ritz Carlton Pacific Place Mega Kuningan. Bayangin gimana perasaannya mereka.
Kan sama-sama di Jakarta. Yang salah gue lagi, yang salah gue lagi. Hargai gue boleh nggak? Ya Allah. Ritz Carlton, Pacific Hip, Place. gue hipnoterapi nih sekarang. Lo ngerti gak sih Ritz Carlton Pacific Place Mega Kuningan? Gimana? Gimana? Aku kurang tidur. Ya Allah capek banget Gusti. Gimana sih? Coba deh, yang salah gue lagi nanti gue dibilang katanya Iwet nyebelin, nggak usah semua harus diralat. Lah kalau dia bayar gimana? Ya lo stop gitu. Ritz Carlton PP. Iya, ya Pacific udah, Place. oke. Pacific Place. Iya, Ritz Carlton Karena PP terus. gue diundang sama markomnya. Nah, karena ternyata di situ tuh apa namanya staffnya ya, yang kerja di situ tuh geng duet gitu. Terus dia ajak gue, Om Dev, Sunday brunch dong di situ. Oke, gitu. Gue jadi datang lah. Gue Sunday brunch. Gue Sunday brunch bawa ponakan-ponakan gue. Terus? Ya gue menikmati makanan-makanan di situ, naknu, ketemu dengan geng duet, naknu gitu. Happy aja gitu. Terus Om Dev bikin video dong buat mama aku mau ulang tahun. Oke, buat tante aku. Oke, gitu-gitu. Happy deh. Dan lu suka kan pergi makan di hotel gitu kan? Gue lihat ya brunch gitu. Iya. Gue nggak pernah Sunday brunch di hotel. Gue kan selalu pulang gereja jam 9.45, ya cari restoran yang buka aja jam segitu. Kalau brunch itu kan 11.30 gitu ya, sampai jam 3. Ternyata rame ya, dan banyak ya family yang hobinya tuh datang makan buffet Sunday brunch gitu ya, Kenapa lagi? Enggak. Geng duet ada yang ngomong gini, naknu. Ya, Sunday brunch naknu, terus abis itu makan ayam naknu, terus ketemu orang naknu, minum kopi naknu. Jadi naknu itu adalah sebuah ungkapan, sebuah bunyi-bunyian untuk berbagai macam hal yang dilakukan secara random di saat bersamaan. Itu adalah definisi naknu. Iya. Capek banget baru hari Senin. New trend unlock gitu. Saya hari Senin ngapain aja? Biasalah saya meeting naknu gitu. Nah, ngerti kan? Ngerti dong. Ngerti Mas Dev, ngerti Mas Dev, ngerti banget. Jadi anak tuh harus pintar, harus bisa mendengar, melihat, naknu menyerap gitu. Kalau dulu gue nggak tahu dia mendapatkan nanu itu dari mana. Sebelum nanu adalah apalah ya. Jadi setelah dia makan apalah, terus dia minum apalah, terus abis itu dia nanti apalah. Ya apa? Apa coba didefinisikan kumaha gitu ya? Enggak, udah. Oke, banyak family Sunday brunch di Ritz Carlton PP gitu ya. Terus udah gitu, abis itu senang aja gue melihat bahwa ternyata Sunday is for a lot of people is a time for family ya. Jadi mereka tuh makannya tuh santai. Makan tuh bener-bener asli, nggak putus-putus gitu. Makan banyak gitu. Terus kayaknya menikmati diri dan menikmati waktu bersama keluarga lah. Yang nggak punya anak, dan banyak juga pasangan yang nggak datang sama keluarga, cuman sama suaminya, sama istrinya gitu. Yang kayaknya tuh emang orang-orang yang mungkin bisa dibilang foodie kali ya, penikmat makan enak gitu. Ngerti nggak lo? Jadi makan sambil ngobrol, naknu, ntar ambil lagi, ambil lobster, duduk, makan, ngobrol, ntar ambil naknu, gitu. Gue udah melewat, tau gak lo? Gue melewat.
Boleh nggak? Jangan lo habisin energi gue. Ini gue masih panjang hari Senin gue. Ini capek. Gue masih ada meeting. Gue masih ada meeting banyak. Malam ini gue harus gladi kotor. Ada pertunjukan hari Rabu. Lagu lu? Ih, lu mau datang nggak? Datang dong, support temennya. Manggung gua. Hah? Lu? Iya. Ih, Apa? Monolog? ih, Happy Salma yang bikin. Hati-hati lo sama gue. Ih, Pertunjukan apa, Say? eh Tutur Puan di Jakarta Theater 13 Agustus 2025. Oh, wow. Iya. Naknu, naknu. Apa? Apa tuh? Apa isi pertunjukannya? Ya, Happy Salma baca puisi, terus naknu-naknu di atas panggung. itu itu acara ya, itu acara harusnya tuh kesenian berkelas. Begitu lu tambahin naknu di atas panggung. Kelasnya hilang ya, Say. Hilang. Itu tuh harusnya pertunjukan berkelas. Ada Christine Hakim, ada Widi Mulia, ada Happy Salma. Oh, keren-keren ya. Iya, ya. Terus begitu lu masukin naknu, kelar semua. Kalau ikut-ikutan, Bo, itu kan itu kan tutur puan. Terus lu mau ngapain? Ya gue sebagai perwakilan puan-puanan. Yang lain kan itu kan mewakili tutur puan ya. Kalau lu puan puan. Capek. Apa keterlibatan lu, Say? Sebagai penutur. Hah, lu ikutan? Iya. Oh, lu Iya. baca. Oh, hebat loh lu, Say. Iya, sebagai penutur. Jadi acara ini tuh dibuat sama Mitra Seni Indonesia. Terus kemudian mereka Oh. sekaligus penggalangan dana untuk seniman-seniman yang punya kebutuhan khusus gitu. Oh. Jadi nanti mau dipakai buat beasiswa, buat pembinaan mereka dan sebagainya. Itu ceritanya. Aduh, capek. Capek. Semoga Masih panjang karena hari gue. karena ini untuk amal gitu ya, kan galang dana. Iya. Semoga lancar ya. Semoga rame, Amin. banyak yang Amin. Amin. nonton, Nah, banyak yang support. amin. Balik lagi soal tadi brunch, gue punya pertanyaan sebenarnya. Apa itu? Kan Dave kemarin abis brunch tuh di Ritz-Carlton PP, ya. Lo inget gak sih Dave, kita tuh pernah punya kebiasaan brunch atau makan buffet di hotel. Ingat kan? Ya. Dulu tuh ada beberapa hotel yang selalu kita datengin. Ya, entah nanti buat brunch hari Minggu atau dinner ulang tahun. Ya. Makan buffet gitu. Kita dulu hobi makan buffet ya di hotel ya. Makan buffet atau kadang-kadang kita abis nge-MC nanti pada kumpul yuk. Gue Iya, nge-MC iya. di hotel ini nih. Pada Iya. datang ke sini nanti kita buffetan gitu ya. Suka gitu kan. Iya, iya, iya. Gue tuh pingin nanya sebenarnya sama teman-teman di sini, sama geng duet. Teman-teman tuh masih nggak sih menikmati makanan buffet dalam bentuk entah itu Sunday brunch, entah itu dinner buffet di hotel? Karena sekarang ini nggak banyak loh ternyata hotel yang punya buffet enak. Oh ya. Iya, Oh. Dulu ya hitungan tuh, jari. dulu ya to name a few, some of our favorite spot adalah ya tentu paling sering kita dulu Hilton ya, aduh itu mah nggak ada ya hotel Hilton. Yang di Harmoni tengah-tengah Semanggi. Coba guys, coba. Tadi yang marahin gue suka ngoreksi Dave. Coba, Harmoni tengah-tengah Semanggi. Sultan. Kita nggak pernah buffet di Sultan atau Hilton. Oh, oke. Oh iya. Oh, gue Peacock beberapa. dulu. Iya, Peacock. Oh, Peacock kita kan nggak pernah bukan ya? buffet. Bukan Oh, buffet. bukan ya. Pesan ala Iya, iya. carte. Iya, iya. Oke, oke.
JW Marriott, terus Grand Iya, Mahakam, kita kan juga seneng kan karena kecil, makanan enak, compact, bener nggak? lu kayaknya sama temen yang lain kalau Grand Mahakam. Iya, Oh tapi iya, iya. iya Grand Mahakam termasuk. Mana lagi ya? Ritz Carlton yang di Kuningan nggak sih? Bukan ya? Gimana Lu sih, Bo? emang bener-bener memori lo ya. Nih, yang kita suka pergi ya, kalau kita mau buffet, satu, Mulia, Heeh. iya kan? Iya. Satu, Sangrila. Oh, yang makan bakso. Iya, Iya. kuah-kuah kan. Iya, iya. Terus abis itu, betul, Marriott Kuningan. Iya. Iya, itu betul. Terus abis itu, satu lagi tuh kayaknya Ritz-Carlton Mega Kuningan, iya tapi nggak terlalu sering. Paling sering tuh kita satu sama Mulia biasanya. Iya. Yang Spectre Fairmont waktu itu belum ada Fairmont. Belum ada, Fairmont. belum Heeh. ada. Ana Ray bilang katanya, memorinya Dave cuma 1 GB Om Iwet, tolong dimaklumi Hmm. aja. Oh, Mm-mm. Grand Hyatt kita dulu suka nggak terlalu. Fountain Lounge. Kalau Grand Hyatt kita Fountain Lounge. Nah, balik Iya. lagi pertanyaan. Temen-temen kalau di sini nih geng duet, masih nggak sih punya kebiasaan buffet itu di hotel? Iya, kenapa ya? Why do we stop doing that ya, Iwet? Iya, karena kalau asumsi gue ya, ini soalnya gue sempat ngobrol sama beberapa teman-teman dari hotel gitu. eh Pilihan restoran sekarang semakin banyak, Dave. Oh. Iya nggak? Kan kalau dulu tuh pilihan makanan enak ya kita cuman ke hotel. Hmm. Karena Oke. kualitasnya pasti terjaga, chefnya benar, Mm-mm. bahan makanannya dijaga. Mm-mm. Kalau sekarang kan udah banyak banget restoran sehingga pilihan juga semakin banyak gitu. Make sense, make sense. Iya nggak Nah, sih? betul, betul, betul. Bicara mengenai pilihan restoran ya. Tapi ternyata ini kayaknya kebagi dua nih, 50-50. Masih ada juga yang suka menikmati brunch buffet gitu ya. Buffet lah, makan buffet di hotel. Karena Hmm. zaman sekarang itu promonya banyak rupanya, Wet. Hmm. Promonya banyak. Mm-mm. Kayak gue kan punya temen Dedi kan kerja di Sotis. Dia kan ada Ah, seratus ah. delapan puluh ribu makan Jepang, Wet, kalau hari brunch. Hmm. Kalau Ah, hari pulang gereja Minggu. Kan gue gini, ih gue mau ah. dong sama ponakan gue. Ntar dulu selalu penuh, selalu penuh. Gue gini, ih lo belagu amat sih hotel lo. Selalu penuh, selalu penuh. Jadi promonya tuh beragam. Kayak kemarin tuh juga mungkin juga promo ya maksudnya. Itu beragam. Ya, Sama gue mau membahas mengenai pilihan restoran. Nggak usah disebut restorannya apa ya. Ini pengalaman pribadi gue. Kekecewaan gue, Iwet. Eh, ini nyambung sedikit sebenarnya ya. Kan ada satu influencer fashion di TikTok tuh bilang gini, eh, yang sedih itu yang dia bahas mengenai nggak usahlah terlalu nyinyirin Rojali, Rohana, Romili, Naknu nggak usah diomelin gitu. Ngerti nggak lo? mm-mm, Yang namanya mall harusnya bersyukur lo tuh ada crowd yang datang gitu. mm-mm, Lo tahu nggak sih kalau nggak ada crowd, mall itu sepi, lo tuh tenan lu komplain juga gitu kan intinya. mm-mm, Terus dia mm-mm, membahas, gue pengen tahu deh kenapa sih mall itu rebutan crowd. Karena apa? Karena isinya sama aja, web. Beda-beda area mall tuh isinya sama. Lo mau nyari toko baju A, B, C, D, E di mall manapun isinya sama. Pun demikian dengan restoran, Iwet. That is true. Beda dengan komparasi mall yang ada di luar negeri dan di beberapa daerah Asia, namely gitu. Mall tuh isinya beragam. Jadi lu spesifik tuh, lu mau makan di restoran atau belanja di toko B, lu harus ke mallnya mall C gitu. Lu mau makan restoran lu harus ke mall F. Cuman ada di mm-mm, situ gitu. Nah, mm-mm, ini pengalaman gue yang gue ngobrol sama temen gue bilang mm-mm, gini, gue tuh belakangan ya Iwet, mm-mm, semenjak pandemi terutama, gue kan ada beberapa restoran yang gue suka. Dulu di daerah, kalau gue pergi ke Bali, gue cari, aduh I like it gitu ya. Atau restoran yang tadinya baru di Jakarta, ih gue suka gitu. mm-mm. Sekarang karena mereka udah, apa sih istilahnya, udah jadi ada di mana-mana, di setiap mall cabangnya ada. Gue melihat mutu dan kualitasnya tuh udah seragam aja, Wet.
ya makanan Mm-mm. mall pada umumnya aja. Jadi kasarnya Mm-mm. beda-beda kafe, beda-beda restoran, isi menunya mah tidak sama. Mm-mm. Mm-mm. Isi Mm-mm. menunya mah tidak sama, wet. Cuma beda-beda Mm-mm. kafe aja, kafenya aja beda-beda. Mm-mm. Isinya mah sama. Mm-mm. Menunya begitu, Mm-mm. rasanya ya standar begitu-begitu aja, cenderung Mm-mm. meh gitu. Gitu. Mm-mm. Jadi gue Mm-mm. gini, sayang ya, sayang loh. Mm-mm. Mm-mm. Itu yang eh, iya lebih berat hidup di zaman sekarang karena pilihan tuh begitu beragam sekali gitu. Karena maksud gue gini ya, banyak orang yang bilang, gila ya lebih enak zaman sekarang karena pilihan beragam banget. Hmm. Ya, semua sekarang ada. Tapi di satu sisi, buat mental lo tuh cukup berat loh itu. Karena ketika lo dihadapkan dengan berbagai macam pilihan itu lo jadi suka bingung kan? Gitu. Eh, Dan akhirnya karena pilihannya begitu banyak, itu tadi jatuhnya akhirnya promo. Dan ketika udah jatuhnya promo, yang terjadi apa? Dikorbankan ingredients. aku setuju apa komentarnya Alfa Romeo gini. Sudah tidak ada yang menjaga otentisitas, lebih mengejar omset. Bener. Makanan di Mm-mm. mall tuh beberapa kafe gitu ya. Sama aja, semua isinya cuma beda-beda judul. Dan rasanya Mm-mm. meh at Mm-mm. best. Meh at best, Iya kan, Wet, betul. gitu. Lu merem tuh lu nggak tahu nih, lu Mm-mm. makan di A, B, C, D, E, F, G, apa enggak. Rasanya ya begitu. Misalnya sekarang maca. Mm-mm. From A to Z cafe di mall, jualan maca. Betul, betul, Ya kan? betul, betul, betul. Jadi jawabannya tadi apa? Pada masih makan di buffet apa enggak? Masih suka Sunday brunch apa enggak? Coba dibikin polling. Gue ya yang ini ya. Kan Oke, kamu hostnya, polling ya. coba. Heeh. Aku ya. Polling, oke, polling, polling, oke. Quick poll, oke. Iya, Berarti yes, warna merah itu yes. yes, start. Oke, warna merah masih buffet. Warna merah tidak makan buffet, warna biru makan buffet. Mm-mm. Kebalik, warna merah makan buffet, warna biru nggak makan buffet. Warna merah makan buffet, warna biru nggak makan buffet. Coba, Ya, coba makan guys. merah, warna merah makan biru, yang biru nggak makan buffet. Kita nggak bisa Merah ikut, makan buffet. Lu kacau lo beneran lo. kita nggak bisa ikut kuis ya, Ren. Kalau di TV-TV kita Kacau lo berantem. bener-bener. Merah Heeh. makan buffet, biru nggak makan buffet. Enggak, Dev. Enggak makan, Dev. Oh, Udah 307. enggak. Udah Karena enggak. karena apa ya? Karena pilihan restoran semakin banyak atau Mm-mm. karena ekonomi aja. Iya, tapi kan juga kita nggak bisa pukul rata di sini karena segmen ekonomi juga beda-beda kan kalau di sini. Mm-mm, Iya nggak? Gitu. mm-mm. Masih ada 100. Nih, nah ini baru nih framing nih. Masih ada 174 orang dari 3.700 orang yang memilih makan buffet. Iya. Tuh framing narasi tuh. Oh, jadi instead of, Kalau rata-rata iya, kita udah nggak makan buffet ya, Nek, gitu. gitu. Tidak menguntungkan untuk yang jualan buffet. Iya, masih ada 174 yang makan buffet. Gue bablasin, nggak usah mikirin 375 lainnya. Kayak, tapi gue setuju ya Iwat ya. Gue setuju kadar status ekonomi itu beda-beda ya, beda-beda. Dan Iya, kita iya. tuh nyari mall, nyari tempat belanja, naknu gitu Mm-mm. tuh tergantung status ekonomi kita ya. Kayak gue punya Iya. pengalaman, jangan tersinggung ya. Gue nemenin temen gue, Mbak, gue perlu cari sepatu olahraga nih. Gitu. Terus gue bilang gini, Mm-mm. lagi di daerah mana gitu. Kantor gue kan Kemang, Nek. Ayo di Kemang Village aja, Nek, gitu ya. Jadi Mm-mm. sambil makan, kita naknu-naknu gitu, jalan-jalan, nurunin makanan, cari sepatu gitu. Di situ kan ada apa di bawahnya Planet Sport, Planet Station ya. Iya kali, iya kayak gitulah pokoknya. Nah, itu aja udah menunjukkan kasta. Lu tuh nggak tahu kan, karena ada I bet you don't shop there. Heeh. Nah, temen gue juga, tapi kan gue nggak tahu. Nah, temen gue tuh being polite aja gitu. Hah?
ayo udah deh gitu. Ayo gue gitu, Sport Station gitu. Kalau gue nggak salah Planet Sport itu eh masih yang di atasnya. Nanti kalau udah sale dilemparnya ke Sport Station. I bet you don't know ya. It's okay. We can still be friend. Nah, di situ kan tuh ditulis tuh gede ya. Harga promo sepatu-sepatunya. Sepatulanya promotion. Tulisannya last pair gitu ya. Terus Heeh, heeh, tulisannya udah heeh, satu, tokonya di Sport Station. Dua, ada tulisan last heeh, pair. Terus gue bilang gini ke teman gue, heeh, kalau milih yang itu, gue bilang gitu. Karena di tulisannya last heeh, pair, sepatu yang dia ambil 36 Beb. heeh, Dia heeh, kakinya 42, nggak mungkin dong. Ngapain lu nggak heeh, pegang-pegang sepatu heeh, 36? Terus gini, nggak apa-apa tapi gue suka nih modelnya, dia bilang gitu. Gue gini, oh tapi itu kan bukan size lo. Ya ini kan toko. Tinggal minta size gue kali, gampang aja. Gue gini, nggak pernah belanja di Sport Station nih. Gue gini, itu tulisannya Lasper. Iya, Lasper yang dipajang 36. Tinggal minta, namanya toko 42. Mas, mas, 42 ya? Lasper, Pak. Cuman adanya 36. Nah, gue di situ tuh ngebatin, oh emang lu belum pernah sih, lu belum pernah belanja nyari diskonan Lasper, dia nggak tahu konsep Lasper. Lasper itu harganya miring karena udah tinggal itu, nomor itu, ngerti? mhm, Aja sih, terus gue gini, oh sorry ya, sorry nggak tahu. Iya, mhm, gue merasa gue menang. mhm. Kan emang lo harus menang. Jadi gue gue, gue nggak bego-bego banget gitu. Oh lu belum Iya. pernah ya saya belanja di Planet Sport ini, Planet Station. Emang emang ada begitunya? Ada kok. Sport Station, Planet Sport, apa-apa gitu kayak gitu? Iya, gue dijelasin orang yang melayani. Oh, Dia kan jadi isinya multi brand. iya. Oh, Oh, jadi kalau lo mau nyari barang-barang oh, diskon gitu yang last pair mhm, gitu. mhm, Apalagi kan kayak orang-orang kayak oh. kita nih, kita merasa kita nggak punya pasangan gitu ya. We are the last in this world gitu. Kita cari yang last pair gitu. Jadi kita merasa, oh sepatu aja ada saya yang terakhir gitu. Aduh, 2 menit guys, baru 800.000 likes. Jangan lupa KPI kita masih sama, yaitu kita mengejar 1 juta likes setiap hari. Silahkan. Gitu. Sekali-sekali deh, nanti kapan-kapan ya Kak Iwet, kalau kita mau bikin event olahraga, kamu aku bawa ke Planet Station. Iya, Planet Station apa Planet Sport jadinya? Kalau Planet Remaja, Dwi Andika aja pokoknya. Sama Desi Novianti. Peace, love, and gaul. Ya Allah. Kata Doni kemarin gini ya, kemarin gue pergi sama Doni gini, Bo, capek loh, gue tuh kadang-kadang udah nggak sempet nyimak lu ngobrolin apa. Gue kalau udah tengah-tengah lu siaran masih 400, gue tuh yang ada sibuk gitu, ngetep. Gue tuh udah nggak ngedengerin loh lu ngomong apa. Gue cuman berhenti kalau nama gue disebut, sama udah 800, 900 like, baru gue berhenti. Capek loh. Gue gini, iya ya Nek, mau sampai kapan gitu. Apa ada gunanya nggak sih gue ngetep? Gue juga nggak tahu Don, gue ini. Lah, lu juga PA, udah tahu nggak ada gunanya tapi lu kerjain. Nah disuruh sama si Iwet. Ini tuh kalau dipresent ke klien-klien tuh pada wow, hebat ya 1 juta likes pada gitu. Oh gitu. Iya. Hmm. Oh, oh sama Heeh. sama aku ingin mengucapkan terima kasih. Makasih ya, kita tuh account TikTok kita tuh 40K akhirnya. Alhamdulillah. Heeh. 40. Heeh. Bagus Heeh. kan? Udah ada Bagus. peningkatan dong. Heeh, benar. Iya. 40K ya. 40K. Viewsnya berapa Kak totalnya? Mana gue tahu. Lu nanya sama gue seolah-olah gue karyawan lu. Gila ya. Aduh ya Allah, udah 1 juta likes. Terima Oh kasih lu tuh banyak teman-teman. lu tuh nyimpen. Ya gue belum cerita gue main ke acara seni besok ya. Oh lu nyimpen energi karena lu mau JR sama Happy Salma, say. Enggak, gue hari ini meetingnya lumayan banyak. Kan biasa hari Senin ada WIP meeting. Terus abis itu gue ada meeting ke Kementerian Pariwisata juga hari ini. Lu terlibat di Ada WIP Wanita Indonesia
pengusaha wanita Indonesia tanpa tembakau apa ya WIP? Guys, WITT? tolong dong bantu guys. WIP itu apa sih guys? Coba coba kasih tahu sama Dave Wanita Hendrik guys. Indonesia wanita Indonesia. Bukan, bukan. WIP itu work in progress meeting, Dave. Oh, Work in progress, iya. update. Update, weekly update gitu. Ngomong gitu aja kenapa sih? Nggak usah sok pinter. Capek deh. Capek. Astagfirullahaladzim, salah lagi. Aduh, ya Allah capek banget. Udah ya, Say. Gue juga udah ditungguin nih sama anak buah gue yang 5.500. Kita WIP bentar lagi ya. Kalian jangan di pantry aja sibuk naknu-naknu. Saya nggak gaji kalian buat naknu-naknu di kantor.